Orang tulus itu nggak akan peduli orang lain mikir apa. Karena motivasinya bersih. Orang tulus itu apa adanya, dia jujur. Tetapi dia tidak bodoh, dia berhikmat. Dia selalu memikirkan orang lain apa yang baik ya. Ya kalau dia mau ngomong A, dia selalu mikirkan. Memang tujuannya dibenarkan, tapi tidak dia menghalalkan. Dia juga tidak akan menghalalkan semua cara ke sana. Sucikan dan kuduskan hati kami, bentuk karakter kami menjadi seperti Engkau Yesus. Dalam pikiran, perbuatan, perkataan, ajar kami untuk mencerminkan siapa Tuhan. Dan biarkan hati kami selalu tulus ya Tuhan Yesus, seperti merpati dari sorga itu. Ya Tuhan Yesus, putih bersih seperti salju ya Tuhan. Biarkan hati hidup kami berserah penuh selalu kepadamu dan jagai kami agar kami tidak berubah sampai kapanpun juga, kecuali manusia lama kami yang berubah Tuhan. Tapi ketika kami diberkati, ketika kami diangkat, dipromosi, ya Tuhan Yesus, jagai hati kami tetap merendah di kaki-Mu. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kami sengaja untuk mengucap syukur dalam segala sesuatu karena Tuhan tidak pernah kekurangan kebaikan dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk segala sesuatu Tuhan. Sampaikan firman-Mu langsung dari hati-Mu lewat lidah bibir hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Berkat orang tulus, saya dapat rema ini dari Tuhan Yesus, mengingatkan kita untuk berjalan dalam kekudusan yang dimulai dari hati dan motivasi. Orang tulus itu seperti merpati, jadi pastikan tulus dulu ya, sebelum segala sesuatu. Tulus dulu seperti merpati, baru cerdik seperti ular. Nah, orang yang seperti ini itu tak ternilai harganya di masyarakat, di dalam pekerjaan kita. Kalau ada orang yang tulus namun cerdik juga, itu aset bagi perusahaan. Dalam keluarga, orang tulus pasti membawa damai karena dia pasti nggak suka yang namanya gegeran. Ya, karena hatinya pasti baik, diisi dengan kasih Yesus. Orang seperti ini membawa damai di dalam family, tapi juga cerdik. Dia tahu bagaimana manage atau bagaimana mengelola segala kasih karunia dan berkat-berkat Allah dalam keluarga itu. Yang tentunya pasti semakin ditambahkan kalau orang itu tahu bertanggung jawab dalam perkara-perkara kecil lebih dulu. Dan orang yang tulus seperti ini di pemerintahan, orang yang tulus seperti ini in society atau di dalam kehidupan sehari-hari, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular, susah cari ya. Makanya sorga harus produksi. Di mana? In you and me, dalam dirimu dan diriku. Selalu menjadi orang yang cerdik, jadi solusi. Tapi tulus hatinya tidak akan pernah menikam siapa-siapa dari belakang. Dan tidak akan pernah mengkhianati Tuhan. Ada satu ayat saja, saya nggak banyak, tapi ayat ini yang kita buka, nanti yang lainnya saya bantu buka ayat-ayat tambahannya yang langsung ada di layar depan Anda. Ini Mazmur 73 ayat 1, ini rema yang luar biasa. Mazmur Asaf, bunyinya sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Bagi mereka yang bersih hatinya. Gampang kok ayat ini sebenarnya bilang begini. Orang itu kalau tulus ya, gampang mengalami kebaikan Allah karena dia sudah tinggal dalam kebaikan Tuhan. Itu sama dengan orang yang menggambarkan bagaimana kalau orang berenang atau bahkan kalau orang itu diving, menyelam di lautan itu dia pasti akan basah. Sesungguhnya akan basah orang yang berenang. Sesungguhnya akan basah orang yang menyelam. Ya sudah pasti karena dia sudah di dalam air. Orang yang tulus itu gak jauh dari Tuhan Yesus. Karena dengan apa kita bisa mendekat kepada Allah? Yang tangannya bersih kata Alkitab, yang bisa menaik ke gunung Tuhan. Orang tulus itu sama Tuhan telepon istilahnya itu lokal, bahkan bukan interlokal apalagi internasional. Karena hati yang lemah lembut dan rendah hati itu gampang mendekat pada Tuhan. Karena tidak ada rintangan-rintangan yang berarti di dalam dirinya. Bukan berarti orang tulus itu selalu enak hidupnya, juga enggak. Permasalahan orang benar itu banyak.
Tetapi Tuhan menyelamatkan dia dari semua persoalan hidupnya. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya. Gampang sekali mengalami kebaikan Tuhan. Nah, dan bagi mereka yang bersih hatinya. Mari kita sekarang lihat poin pertama dulu ya, saya kasih ya. Berkat orang tulus itu apa? Yang nomor 1, orang tulus itu hidup dalam kebaikan Tuhan. Lihat Matius 5 ayat 8. Bunyinya, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Bukan berarti kita akan melihat Tuhan muka dengan muka. Kalau sekarang kita melihat dia dan melihat dia apa adanya, kita pasti nggak tahan. Kenapa? Karena Allah itu mulia dan kita ini masih hidup di dalam daging dan darah. Apa artinya melihat Allah? Itu melihat pertolongannya. Lebih dari itu melihat penyertaannya. Penyertaan Tuhan akan semakin nyata dalam diri orang yang hatinya bersih. Orang tulus, bersih hatinya, orang yang suci hatinya itu dengan kata lain semua. Mereka akan melihat Allah. Bukan hanya penyertaannya, seringkali juga sampai pada pembelaan Tuhan. Orang yang tulus hati itu dibela sama Tuhan. Kalau kita tidak terbiasa membela diri ya, gigi ganti gigi, mata ganti mata, membalas kejahatan dengan kejahatan. Tulus hati itu tahu tempatnya, dia tahu menuhankan Tuhan dan dia tahu batas-batas manusia. Orang yang tulus hatinya itu menimbang-nimbang setiap keputusan, apa yang berkenan pada Tuhan. Orang tulus itu apa sih? Coba saya tambahkan lagi penjelasannya supaya Anda lebih mantap mengerti. Orang tulus itu apa adanya, dia itu pasti jujur. Kalau pembohong nggak mungkin tulus. Ya. Itu seperti hitam dan putih, itu nggak ada garis tengahnya. Orang yang tulus pasti jujur, tapi dia bijaksana. Dia apa adanya, tapi dia nggak bodoh. Ya. Artinya itu dia berhikmat. Jadi dia tahu bagaimana memilih kata-kata maupun kalimat. Dia pilih kata-kata yang membangun. Termasuk ketika dia memberikan masukan. Dia sangat hati-hati dengan hati orang lain. Bukan berarti mencoba untuk menyenangkan semua orang, juga enggak. Sebab orang yang tulus tidak hidup bagi orang lain. Orang yang tulus tidak terlalu mempedulikan orang lain hari ini mikir apa tentang dia atau berkata apa tentang dirinya. Orang yang terus-menerus kepikiran opini orang lain terhadap dirinya sendiri, itu orang terlalu mencintai dirinya sendiri. Orang seperti itu tidak tulus hati. Karena dia ingin untuk dipuji. Selalu dibalik segala sesuatu yang dia lakukan, selalu punya motivasi yang selfish, punya motivasi yang egois. Orang seperti itu coba ya, kalau ingin dipuji, ingin menang sendiri, nanti kalau lihat orang lain diberkati, dia nggak suka hati. Pujiannya pun akan palsu dan munafik. Dia berkata, oh bagus ya rumahmu ya, dalam hati, gitu aja. Atau, kok enak ya dia ya, kok dia bisa beli ini ya, kok aku belum bisa. Di mulutnya dia memberi selamat, tapi di hatinya dia mengutuki. Orang tulus itu nggak akan peduli orang lain mikir apa. Karena motivasinya bersih. Orang tulus itu apa adanya, dia jujur. Tetapi dia tidak bodoh, dia berhikmat. Dia selalu memikirkan orang lain apa yang baik ya. Ya kalau dia mau ngomong A, dia selalu mikirkan. Memang tujuannya dibenarkan, tapi tidak dia menghalalkan. Dia juga tidak akan menghalalkan semua cara ke sana. Misalnya satu orang tidak bagus dalam pekerjaannya. Instead of daripada dia langsung marah-marah maki-maki dia, ya pakai sumpah serapah, kebun binatang semua, bahkan kalau perlu character killing, membunuh karakternya. Ya, shaming atau pakai bahasa yang mempermalukan dia. Ya, degrading atau merendah-rendahkan dia, pakai ilustrasi, pakai perbandingan dengan sesuatu yang sangat menyakitkan. Kamu itu seperti ini, seperti itu. Lalu mulai keluar kata-kata yang sangat menghakimi dan keras. Ya. Lalu kita mulai label dia dengan ini itu, kamu itu orang yang nggak pintar lah, bla 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 dan sebagainya. Memang itu fakta mungkin, orangnya memang kurang cerdas. Tetapi kalau kita halalkan segala cara, mentang-mentang apa adanya, sikat saja, ya mungkin tercapai yang kita inginkan, yaitu pesan tersampaikan.
Tapi waktu pesan itu sampai ke telinganya, karakter orang itu sekalian kau hancurkan. Orang yang tulus itu nggak akan begitu. Orang tulus akan berhikmat. Aku tetap akan menyampaikan dan pesan ini harus sampai dimengerti oleh orang ini agar dia berubah. Kalau bukan saya mungkin orang lain nggak berani beritahu dia. Cuman saya hanya harus mikirkan apa yang terbaik untuk dia ya. Bagaimana caranya saya sampaikan ini dengan graceful, dengan penuh kasih karunia, tanpa mengurangi kontennya, tanpa kompromikan pesannya. Orang tulus itu bukan repot-repotin diri, bukan. Tapi selalu dia ingin sekali jadi berkat buat orang lain. Makanya tulus itu suci hati, tulus itu bersih hatinya, tulus itu penuh kasih. Kalau kita nggak tulus, kita nggak bisa mengasihi loh. Kasih kita pun akan pura-pura. Sungguh luar dalam nggak sama. Orang kalau nggak tulus nggak bisa hidup dalam kasih Yesus. Dan hal pertama yang kasih lakukan ketika dia menjamah kita adalah membuat hati kita apa adanya di hadapan Tuhan. Tidak heran ada orang yang dijamah Kristus untuk pertama kali lalu dia menangis. Hancur padahal dahulu keras sekali. Mukanya itu seperti muka batu. Tidak senyum, tidak tunjukkan ekspresi. Tapi waktu Roh Allah menjamah hatinya, wah, sudah seperti waduk yang jebol. Itu yang dilakukan oleh kasih. Waktu kasih masuk dalam hati seseorang, dia membuat orang itu langsung jadi tulus dan apa adanya di hadapan Yesus. Dan Alkitab berkata, orang kayak gini berbahagia. Karena dia tidak perlu menyembunyikan apa-apa, menyembunyikan sesuatu. Tidak heran poin pertama tadi, orang yang tulus itu hidup dalam kebaikan Tuhan. Karena hubungan dengan Tuhan itu asli. Hubungannya tidak superficial atau tidak plastik. Hubungan dengan Tuhan tidak pura-pura, otomatis nanti hubungan dengan manusia juga tidak pura-pura. Dengan disclaimer, dengan catatan, tidak pura-pura bukan berarti kita itu ceroboh atau kita itu tidak memikirkan matang-matang setiap perkataan dan keputusan. Tetap harus berhikmat, tetap pakai hikmat Tuhan. Hikmat yang bermula dari takut akan Allah membuat kita cerdas dan cermat di dalam setiap keputusan, setiap langkah hidup kita, dan juga di dalam setiap kata-kata kalimat yang kita pilih untuk kita ucapkan ke telinga orang lain. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berkat orang tulus itu, yaitu mereka mengalami kebaikan Tuhan. 2, orang tulus motivasinya bersih. Dan ia dihargai karena motivasi yang bersih itu, ia dihargai karenanya. Tahu nggak, orang tulus itu akan menuai apa pada akhirnya? Dia akan menuai hormat. Dari Allah maupun dari manusia. Oh ya? Yes. Bukan berarti bahwa dia akan selalu diperlakukan VIP loh ya, nggak tentu. Lihat itu temanku tulus, orang itu nggak pernah berhasil, dia juga nggak pernah jadi apa-apa. Ya kalau kita mau jadi VVIP, mungkin kita kalau punya apa yang dunia inginkan ya mungkin kita bisa berada di posisi sana. Tapi tidak tentu orang dihormati manusia, dihargai oleh Allah. Tapi orang yang tulus hatinya pasti dihargai dua-dua, dihargai oleh Allah dan oleh manusia. Tidak berarti dia selalu mendapatkan perlakuan khusus, enggak. Tapi orang-orang yang nyata di sekelilingnya, benar-benar orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidupnya akan bisa melihat kualitas itu di dalam dirinya. Dan pasti ada sebuah respect. Jikalau orang yang tulus yang dimaksudkan di sini adalah seorang profesional di dunia kerja, itu akan jadi reputasi. Akan ada keseganan baik dari kolega maupun dari bosnya. Atau dari bawahannya. Dan juga ketulusan seperti ini reputasi. Yang namanya materi itu bisa datang pergi. Tapi orang kalau sudah punya reputasi bisa dipercaya, itu diperebutkan oleh seluruh dunia. Makanya itu jangan jadi orang yang menikam di belakang. Di depan A, di belakangnya Z. Karena orang yang melihatmu di belakang seseorang Z, orang itu sendiri pun akan khawatir mempercayakan A-nya kepadamu. Karena nanti di ujung sana kau jadi Z bagi dia. Paham maksud saya? Orang yang mengkhianati seseorang, atau orang yang tidak setia, tidak loyal. Mungkin di sini ada teman-teman yang hahaha. Tapi kalau mereka mau serius sungguh-sungguh kerjasama dengan Anda, mereka akan mikir 7 kali. Karena dulu orang ini pernah gak loyal. Jangan-jangan nanti sama saya juga sama. Karena itu orang yang tulus,
Tulus di sini sekali lagi loh ya, tulus di sini bukan bodoh ya. Ini adalah stigma yang salah, ini mitos. Ini tulus dalam Kristus, itu beda. Bukan gini loh, orang itu tulus, tapi dia nggak pinter, itu namanya polos. Tulus bukan polos. Polos itu memang orangnya tulus ya, tetapi orangnya nggak berhikmat. Tulusnya Kristus itu seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Tulusnya orang Kristen itu beda. Tulus yang merupakan karakter Kristen di sini itu, it comes with wisdom. Itu datang dengan hikmat. Hikmat Allah dari tempat maha tinggi. Orang yang tulus seperti ini, ya, mana cari? Misalnya masa krisis secara ekonomi. Nanti lihat ya, bisa jadi loh ya yang di layoff atau yang di PHK itu yang mungkin lebih pintar dan sebagainya. Tapi yang terakhir-terakhir, atau mungkin juga disimpan sampai akhirnya tidak kena, yaitu orang-orang yang bukan hanya pintar, pintar banyak. Yang pintar-pintar tapi yang curang-curang itu semua sudah di-cut. Nanti sisa yang terakhir siapa? Coba tebak. Yang pintar, tapi yang loyal, yang tulus, yang dapat dipercaya. Itu reputasi, itu adalah aset. Ketulusan itu advantage. Misalnya jikalau termasuk orang yang tulus dan pintar, yang cerdik ini pun kena PHK. Saya yakin ketika ekonomi membaik, yang pertama kan di-hire lagi, ya yang tulus dan cerdik. Atau bisa jadi kalau Anda di PHK di satu tempat, tempat lain yang membutuhkan, yang punya nasib berbeda dengan perusahaan tempat Anda kerja, pasti nanti yang pertama dicari, karena reputasi Anda sudah sampai ke mereka. Ini dulu yang akan diambil. Dalam dunia profesional ya, dalam dunia pekerjaan atau marketplace. Karena itu reputasi itu Alkitab katakan lebih berharga dari emas perak, itu sungguhan itu yang dikatakan Amsal. Benar itu. Karena nggak bisa nganggur lama orang yang punya reputasi baik. Nggak bisa. Karena orang pandai banyak kata Alkitab, orang setia mana cari. Beneran di seluruh dunia rebutan satu jenis orang. Yang tulus seperti merpati, yang cerdik seperti ular. Orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa jadi tangan kanan. Orang yang tidak perlu dicek, diaudit berkali-kali baru setelah itu melakukan. Orang yang selalu melampaui ekspektasi orang yang mempekerjakannya. Orang yang tidak perlu kita khawatir kalau kita membalikkan badan lalu tiba-tiba dia ambil belati lalu tikam kita. Orang seperti ini pasti akan dieman-eman, disayang-sayang dalam segala bidang. Saya dari dulu selalu punya satu pegangan. Kalau manusia salah paham sama kita, itu kita nggak bisa apa-apa. Karena kita tidak boleh setiap hari hanya memikirkan impresi orang terhadap kita. Tapi kalau kita benar-benar menghasilkan buah yang benar, dan kita betul-betul bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dipercayakan, saya yakin kok Tuhan yang akan mengangkat kita. Tuhan berkata kepada Yosua, mulai hari namamu kubuat besar di hadapan Israel. Kita tidak usah minta besar lah sama Tuhan. Minta aja nama kita wangi. Sehingga nama Yesus bisa diasosiasikan nama kita. Itu loh, orang itu loh. Dan dia Kristen. Dia itu milik Kristus. Wow, namamu wangi. Saya jamin tidak akan nganggur lama. Dan tidak mungkinlah, jangankan Allah. Allah terus akan memakaimu. Manusia pun tidak bisa tidak tanpa dirimu. Cepat lambat akan memakaimu lagi dan lagi. Dan membutuhkan jasamu, membutuhkan keahlianmu, membutuhkan kehadiranmu dan keterlibatanmu. Orang tulus itu motivasinya bersih dan dihargai karenanya. Amsal 3 ayat 3 dan 4 bunyinya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kau. Itu dia. Kasih kan? Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadikan itu komitmen hati. Itu komitmen hidupmu. Kalungkan di leher itu supaya kelihatan. Mana ada orang pakai kalung, perhiasan disembunyikan. Lalu habis itu nggak pernah kelihatan sama sekali. Ya sekali-kali kan pasti akan kelihatan toh kepada orang lain. Kalungkanlah itu pada lehermu. Kasih dan setia itu harus kita demonstrasikan dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Tapi dimulai dari loh hati. Itu harus dimulai dari komitmen di dalam dirimu. Ada nggak ada orang yang melihatnya? Ketulusan adalah komitmen kita. Bukan pertunjukan. Meskipun tetap harus didemonstrasikan dalam pekerjaan kita.
dalam kelakuan kita. Maka engkau akan mendapat kasih. Maka ini adalah efeknya. Dampaknya engkau akan mendapat kasih dan mendapat penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Inilah berkat orang tulus. Mereka dihargai. Dihargai oleh Tuhan dan oleh orang. Sekali lagi, tidak tentu mendapat perlakuan VVIP, tapi orang-orang akan mengakui dan angkat topi. Orang ini beda. Sekalipun Anda belum diperhitungkan sekarang, tapi saya yakin dan jamin Anda tidak dilupakan. Anda sudah berada di dalam catatan orang-orang lain. Anda sudah dimarker di situ. Ini orang one of a kind. Ini orang tidak banyak seperti dia. Amsal 22 ayat 1 bunyinya. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Dikasih ya, bukan dikasihani. Jangan minta belas kasihan orang. Jangan mengemis-ngemis approval atau perkenanan manusia. Dikasih orang itu, kata dikasih di situ adalah dieman, disayang, dianggap ini aset berharga. Dikasih di situ tuh artinya dikagumi. Lebih baik daripada perak dan emas. Karena perak dan emas bisa datang pergi, materi, krisis bisa datang pergi, krisis ekonomi bisa datang lagi. Tetapi orang yang punya reputasi yang baik, nama baik, bukan kutu loncat, dan bukan quitter, orang yang mudah menyerah, dan bukan orang yang selalu making excuses atau pandai membuat alasan. Orang seperti ini, gigihnya cara bekerjanya dan hasil-hasil akhirnya. Jangan suruh dunia melihat hati, dunia harus lihat bukti. Tuhan yang lihat hati. Kalau kita menunjukkan juga buah-buah pekerjaan kita, keseriusan kita, ketangguhan kita, keinginan kita untuk belajar kalau kita belum mahir atau belum menguasai satu bidang, ya, kemajuan kita itu akan sangat-sangat clear dan jelas di mata orang. Dan semua ini kau jadikan satu, di jus, di blender jadi satu, itu keluar namanya reputasi atau nama baik. Itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Saya tunjukkan sekarang poin 3, berkat orang tulus apa selain dia dihargai oleh manusia dan oleh Tuhannya. Orang tulus itu akan melihat akhir yang indah. Sekali lagi, orang tulus bukannya tanpa masalah, banyak masalahnya. Tulus nggak tulus sih, semua orang fasik, orang benar, orang baik, orang jahat, semuanya itu punya masalah hidup. Hanya orang tulus itu mengandung janji. Mereka akan melihat akhir yang indah. Ini bukan kata saya, ini kata Mazmur 37 ayat 37, bunyinya begini. Perhatikanlah orang yang tulus. Kita disuruh perhatikan. Jadi tolong investigasi ya, kalau kita mau jujur sebelum kita pilih jalur. Coba bandingkan apple to apple, orang tulus dengan yang enggak. Sekilas kita bisa melihat, kok enak ya orang fasik itu ya. Ya, hidupnya berdosa, foya-foya, matinya nyaman atau matinya tenang. Ya, kan kita belum memperhitungkan yang namanya pewahyuan tentang hidup kekal. Alkitab berkata bahwa setiap orang akan diadili, dihakimi sesuai dengan perbuatannya di atas muka bumi. Jadi no one luput, tidak ada orang bisa luput dari penghakiman Allah. Namun demikian, kalau kita mau bandingkan apple to apple, ya kita bandingkan langsung satu dengan yang lainnya berhadapan. Perhatikan coba supaya kita jangan kilaf nanti mengikuti tapak kaki orang yang salah atau mengikuti teladan-teladan yang salah. Hanya karena enak sekarang. Orang tulus tidak tentu enak jalan hidupnya. Sebenarnya semua orang juga nggak tentu enak, tulus nggak tulus. Perhatikanlah orang yang tulus tapi jadikan itu jadi teladanmu, jadi inspirasi. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Kata tulus ini kata besar. Makanya dari tadi kan saya jelaskan berbagai macam term yang berbeda seperti suci hati, motivasi bersih. Di sini ada kasih, setia, jujur, suka damai. Semuanya itu berurusan dengan ketulusan. Sebab pada orang yang suka damai, akan ada masa depan. Catat baik-baik, perhatikan orang yang tulus. Manusia itu kurang riset. Kita tidak perlu jadi ilmuwan. Tapi kita semua harus menjadi pakar kehidupan. Karena kita tuh pegang Alkitab di tangan. Firman itu pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Dari semua orang di seluruh dunia, orang Kristen harusnya yang paling jeli melihat orang. Yang bisa meneropong kehidupan itu bahkan sebelum terjadi sesuatu. Tipe-tipe jenis-jenis kategori itu seharusnya bukan rahasia lagi atau misteri. Kita ini punya Roh Kudus di dalam diri kita, tapi kadang-kadang kita itu masih bisa ya ngikuti contoh-contoh yang salah. Tapi karena kita itu, kenapa kilaf? Karena kita itu dibutakan atau disilaukan dengan harta kekayaan mereka atau
sukses mereka, aduh kakiku hampir tergelincir. Ada ayatnya kan, yang saya nggak baca di pasal yang sama. Di Mazmur 73 dikatakan, kakiku hampir tergelincir, aku iri pada orang fasik. Kok enak hidup mereka? Aku loh jaga kebenaran, jaga kekudusan, hidupku susah melulu. Tunggu, belum lagi akhirat, saya nggak masukkan ini dalam kalkulasi. Tapi lihat ya, orang yang tulus itu akan melihat akhir yang baik. Sekalipun jalan mereka yang lainnya, yang orang fasik itu nampak enak, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang ujung hidupnya itu tidak horor atau menyesal di detik terakhir dan merasakan seperti kata pengkhotbah, sia-sia segala sesuatu sia-sia, merasakan kehampaan yang dahsyat dan kekal. Belum lagi yang meninggalnya nggak kerasa, kayaknya enak, seumur hidup berdosa, gitu aja, lenyap gitu aja. Belum lagi dia melek mata di sebelah sana, ketemu dengan sang hakim yang adil. Itu belum saya masukkan dalam kalkulasi, dalam cerita ini. Tidak pernah kulihat, kata pemazmur, orang benar ditinggalkan Tuhan. Atau anak cucunya minta-minta roti. Tapi yang kulihat adalah orang yang sampai masa tuanya tetap berbuah. Tuhan Yesus Tuhan menggendongnya. Hingga dia terus bisa memberitakan pada generasi berikutnya bahwa gunung batu hanyalah Tuhan, tiada yang lainnya. Perhatikan orang yang tulus. Perhatikan orang yang tulus. Orang tulus ada yang kaya, ada juga yang miskin. Ada orang biasa, ada juga yang public figure. Ya. Ada orang tulus itu yang benar-benar orang berkuasa atau orang yang tidak punya kuasa. Tuhan itu punya orang di mana-mana. Tuhan itu punya orang di setiap linear, di setiap sektor. Tuhan itu punya orang. Tuhan itu punya contoh dan teladan yang bisa kita panuti. Perhatikan mereka. Orang yang tulus ini yang hidupnya beda. Karena Alkitab berkata, mereka akan melihat akhir yang indah, atau dengan kata lain, orang yang suka damai akan ada masa depan. Tidak pernah Tuhan akan tinggalkan. Saya nggak bisa ceritakan, ini harus dijalani. Tapi kita harus terima dulu pengajaran ini dengan iman. Kita harus yakin bahwa orang benar itu pasti berbeda perlakuan Tuhan terhadapnya dibandingkan terhadap orang-orang fasik. Pasti ada perbedaan antara kambing dan domba. Pasti ujungnya di situ masa depan penuh pengharapan itu beda. Ada nggak adanya Tuhan di masa depan seseorang itu tergantung ketulusannya sekarang itu sungguhan. Saya tidak mau masa depanku nanti ompong gigi, hampa, dan mengalami teror dalam jiwa saya. Oh, what have I done? Apa yang telah kulakukan? Dan kemana aku pergi? Atau, aduh, aku menyesal di ranjang kematianku. Segala sesuatu adalah sia-sia. Saya tidak mau seperti itu. My future is Christ. Masa depanku adalah Kristus. Kalau masa depanku adalah Kristus, pastikan masa kinimu adalah tulus. 3 poin sini, catat, jadikan prinsip kehidupanmu kalau Anda mau sukses, betul-betul sukses, versi Tuhan Yesus. Berkat orang tulus. 1, orang tulus hidup dalam kebaikan Tuhan. Siapa mau hidup dalam kebaikan Tuhan, katakan amin. 2, orang tulus, ya, motivasinya bersih. Jaga ya motivasinya. Segala sesuatu yang kau lakukan, motivasinya itu dijaga. Motivasi itu cenderung bisa melenceng, karena itu hati-hati tiap hari harus saat teduh pribadi. Motivasinya bersih dan dihargai karena itu. Dihargai karenanya. Ya, manusia akan akan respect terhadap Anda. Dan mereka akan memuliakan Tuhan karena Anda. 3, orang tulus akan melihat akhir yang indah. Mari kita berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan menjadikan hidup kita semakin indah. Yang kita kejar bukan berkat materi, bukan berkat jasmani, bahkan bukan mujizatnya. Yang kita kejar apa? Perkenanan Allah. Mari kita datang pada Bapa, rindu untuk diubahkan lebih dari sebelumnya. Menjadi seperti Kristus dalam segala sesuatu. Siap untuk datang pada Bapa? Haleluya. Shalom keluarga Satu Teduh Bersama. Saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan tidak pernah Tuhan itu menolak doa orang yang dengan tulus memanjatkannya di dalam namanya. Saya mau saksikan kesaksian-kesaksian yang sudah dituliskan dan oleh tim sudah dipilih. Ini dari Lili. Shalom, di STB bulan lalu saya mengajukan permohonan doa agar dimampukan membayar THR 9 karyawan tanpa mengalami kerugian. Hingga minggu ketiga pembukuan masih defisit lebih dari 20 juta. Namun di hari terakhir Tuhan mengirim pembeli yang tidak kami kenal, memborong 3 kali dalam jumlah besar.
Pembeli tersebut menemukan toko kami secara tidak sengaja melalui Google. Sungguh ajaib pengaturan Tuhan. Selain itu, supplier yang sudah 20 tahun bekerja sama dan tidak pernah memberi bonus, tiba-tiba menawarkan hadiah motor. Dengan syarat kami memenuhi target pembelian 30% lagi. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Bukan hanya tidak merugi, tapi kami mengalami kelimpahan. Haleluya. Makasih support doanya pastor dan tim. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, so happy untuk Bu Lili. Nggak ada yang namanya kebetulan. Seperti seolah-olah tidak terencana, tapi itu semua direncanakan Tuhan ya. Jadi Tuhan masih mendengar doa. Roslyn Salu. Pada bulan Oktober 2025, saya tiba-tiba mengalami pendarahan. Sebagai manusia tentu saya sangat takut. Saya berulang kali melakukan pemeriksaan ke dokter termasuk pemeriksaan kanker rahim dan berbagai pemeriksaan lainnya di TPI. Namun dari seluruh hasil pemeriksaan, dokter menyatakan tidak ditemukan penyakit apapun. Meski demikian, pendarahan tetap terjadi setiap hari dan tidak berhenti. Di tengah pergumulan tersebut, pada akhir tahun saya mengikuti ibadah akhir tahun yang dipimpin oleh Pastor Philip secara live. Saat itu saya sungguh-sungguh meminta didoakan. Puji syukur dan terpujilah nama Tuhan Yesus. Setelah memasuki bulan Januari 2026 ini, pendarahan tersebut berhenti dan hingga saat ini tidak terjadi lagi. Terima kasih Pastor Philip dan seluruh tim yang sudah mendoakan saya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you too. So happy mendengarkan kesaksian kesembuhan. Oh, Tuhan pasti akan lakukan lagi. Banyak di antara Anda yang akan disembuhkan dari sakit penyakit. Ini dari Lisa CGWF 141. Shalom, saya ingin bersaksi tentang kasih Tuhan. Hari Selasa 6 Januari 2026, suami mengeluh sakit kepala hebat. Sehingga jam 9 malam kami ke IGD untuk melakukan pemeriksaan, khawatir mengalami gegar otak. Di IGD dilakukan CT scan dan hasilnya nggak ada masalah. Tetapi dokter berkata ada yang aneh, bahwa di otak kanan ada bekas stroke lama, padahal suami nggak pernah stroke. Kami dianjurkan untuk melakukan MRI, dan hasilnya disimpulkan suami mengalami penyumbatan di otak kanan dan penyempitan di otak kiri atau serangan stroke. Malam itu juga suami langsung masuk ICU. Dokter mengatakan otak kanan yang sudah tersumbat nggak bisa sembuh karena penanganannya terlambat. Dan konsentrasi untuk menyelamatkan otak kiri. Selama di ICU saya terus menguatkan suami saya dengan doa. Saya yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Rabunya saya mengikuti saat teduh bersama. Saat itu Pastor Philip mengangkat tema tugas kita adalah taat. Saya menceritakan isi khotbah Pastor Philip pada suami. Saya imani bahwa tugas kita adalah taat pada Tuhan. Hasil akhir adalah milik Tuhan. Hari Minggu 11 Januari 2026 sempat mendapat serangan kedua, mulut sudah susah gerak dan pelo, tangan kanan juga sudah susah digerakkan dan langsung mendapatkan penanganan di rumah sakit. Selasa, suami melakukan DSE untuk mengetahui tindakan apa yang perlu dilakukan untuk otak kirinya. Sebelumnya kami berdoa bersama yakin dan percaya mujizat Tuhan terjadi. Hasil DSA menyimpulkan penyumbatan di otak kanan dan penyempitan di otak kiri sudah tidak ada. Saya bersyukur ada dalam komunitas CG dan percaya tema gereja kita, Unity and Open Heavens, telah terjadi atas keluarga saya. Di mana ada kesatuan dan kesepakatan, maka pintu surga terbuka. Praise the Lord. Banyak kesaksian luar biasa dan juga betul dalam komunitas CG kita nggak sendiri, kita dikuatkan. Kalau Anda belum ber-CG, segera ketik CG, nanti pasti akan di follow up langsung oleh tim. Anda tahu harus bergabung di CG mana yang di dekat rumah Anda. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji-muji Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita dan Dia mendengar doa orang yang tulus hatinya. Saya merasa tergerak untuk mendoakan dua hal dalam pekerjaan seseorang. Yang pertama, bagi orang-orang yang bekerja dan jenuh di dalam bidang pekerjaannya. Berkali-kali pikiran untuk quit itu muncul dalam benak Anda, punya hanya 1 kali 2 kali, tapi akhir-akhir ini sudah setiap hari. Mari kita berdoa untuk spirit yang loyal. Saya percaya Tuhan yang memberi kita kekuatan baru seperti Raja Wali. Berjalan kita nggak lesu, berlari kita nggak pingsan. Kalau pekerjaan itu dari Tuhan, cintai, hargai. Jangan anggap remeh, jangan anggap enteng. Setiap kasih karunia itu Tuhan yang tahu sampai kapan waktunya. Belajar untuk tidak melihat beyond atau di luar itu. Belajar untuk setia dulu. Maksimalkan talentamu. Minta sama Tuhan untuk memberimu buah-buah yang baik di situ. Dan upahmu datang dari Tuhan. Saya berdoa untuk orang yang seperti ini yang jenuh dalam pekerjaannya. Buka hatimu, Tuhan Yesus kasih sukacita kembali. Kalau mereka hari-hari ini tidak melakukan apa yang mereka sukai,
ubah ya Tuhan Yesus, berubahlah hatinya. Jadikan hati itu bisa menyukai yang mereka lakukan. Kalau orang itu tidak bisa mencintai pekerjaannya, ya Tuhan, Engkau ubahkan di dalam nama Yesus. Sekalipun pekerjaannya bukan sesuatu yang dia cintai dari dulu, dia nggak punya pilihan, tapi sekarang Kau ubahkan hatinya bisa cinta pekerjaannya dalam nama Yesus. Roh Kudus mampu lakukan itu. Ada kasih, ada sukacita dan damai sejahtera. Dan sejak hari ini, coba lihat nanti, perbuatanmu diberkati Tuhan. Buah-buahnya pun mulai berlipat ganda. Dan kepercayaan demi kepercayaan Tuhan akan tambahkan melalui orang-orang di dunia kerja. Tipe kedua yang saya doakan adalah orang-orang yang saat ini belum memperoleh pekerjaan. Atau hari ini Anda tahu Anda sedang berada di dalam suatu pekerjaan, tapi Tuhan punya rencana yang lain saat ini juga. Itu bukan kehendakmu, Anda sih maunya di situ. Tapi Tuhan akan memberikan kepercayaan lebih besar dan ini tidak perlu kau usahakan, by grace only dengan kasih karunia. Tuhan sendiri yang akan memindahkanmu. Urapanmu turun atas orang-orang seperti ini ya Tuhan, bukan justru tipe yang aji mumpung, bukan tipe yang panjat-panjat profesi. Justru orang seperti ini Tuhan Yesus kau lihat, kalau di tempat di mana mereka berada itu seperti di bawah Firaun, mereka tidak dihargai. Justru ya Tuhan, Kau tahu bagaimana menghargai your servants, hamba-hambamu. Aku minta di dalam nama Yesus, tuntun mereka ke ladang hijau, rumput yang tenang. Beri mereka pekerjaan bagi mereka yang belum punya pekerjaan hari ini. Dalam nama Yesus, urapan ini akan turun. Dan saat ini menjamah mereka. Dan akan ada lowongan kerja yang Tuhan buka dari sorga. Dalam nama Yesus. Saya melihat ada tangan yang kuku-kukunya hitam. Saya tidak tahu kenapa, kena sakit apa itu. Kayak hitam-hitam begitu. Dan Tuhan sembuhkan sakit penyakitmu dan kuku Anda pun warnanya akan berubah kembali warna asli, warna normalnya. Aku tengking sakit penyakit itu di dalam nama Yesus Kristus. Angkat ya Tuhan Yesus, disease, roh kelemahan tubuh itu. In the name of Jesus. Ulurkan tangan, kita akan berdoa untuk setiap orang yang saat ini telah menuliskan permohonan doanya. Tuhan Yesus, hamba berdoa Engkau jamah. I speak healing in Jesus name. Dan untuk setiap pintu yang tertutup, Tuhan buka di dalam nama Yesus terobosan baru. Dan untuk setiap pintu yang Tuhan tidak ingin mereka kehendaki, yang Tuhan tidak kehendaki mereka ke situ, tutuplah pintu itu rapat-rapat. Sehingga ya Tuhan, setiap jawaban doa ini ya Tuhan Yesus yang dari Tuhan menyelamatkan masa depan seseorang ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kalau Tuhan tidak kehendaki mereka melakukan sesuatu, tutuplah pintu itu Tuhan. Jikalau Tuhan Kau kehendaki dia di sana, bukalah pintu itu, seluruh dunia tidak bisa menutupnya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertaimu, rumah tangga dan pekerjaanmu. Jadilah tulus, Yesus besertamu. Dalam nama Yesus, amin.